Apa itu ekosistem? Shalom teman-teman. Pada video kali ini, kita akan mempelajari apa itu ekosistem. Teman-teman pasti pernah mendengar atau membaca kata ekosistem kan? Contohnya di berita-berita seperti ini. Secara umum, ekosistem adalah lingkungan dan berbagai individu di dalamnya, di mana lingkungan dan penghuninya tersebut saling mempengaruhi. Kita dan anak cucu kita pasti ingin hidup sejahtera dan nyaman di bumi yang kita tempati ini. Nah, supaya hal itu terjadi, kita perlu memahami pengertian ekosistem dan mempelajari ekologi. Supaya teman-teman lebih paham apa itu ekosistem, simak video ini sampai habis ya. Biologi. Dalam biologi, ekosistem adalah suatu sistem hubungan timbal balik antara benda hidup dengan lingkungannya, seperti tanah, air, udara, dan lain-lain. Cabang biologi yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti rumah dan tempat tinggal, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. 1. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen pembentuk ekosistem yang terdiri dari benda hidup. Komponen biotik dibagi 3 kelompok berdasarkan perannya, yaitu komponen biotik sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengurai. Organisme autotrof atau produsen. Organisme ini mampu membuat makanannya sendiri, bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Produsen kemudian akan membuat makanan dengan menyerap senyawa serta zat anorganik yang akan diubah menjadi senyawa organik melalui fotosintesis. Yang termasuk produsen adalah tumbuhan dan protista berklorofil, misalnya rumput, pepohonan, dan ganggang hijau. Organisme heterotrof atau konsumen. Organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dari organisme lain sebagai sumber energi dan makanannya. Sebagai contoh adalah manusia dan hewan. Pengurai atau dekomposer. Dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, heterotrof atau autotrof, yang telah mati menjadi senyawa anorganik melalui suatu proses yang dinamakan dekomposisi. Beberapa contoh pengurai yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita adalah ganggang, jamur, bakteri, dan cacing. 2. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen pembentuk ekosistem yang terdiri dari benda mati, antara lain suhu. Proses biologi dipengaruhi suhu. Air. Ketersediaan air mempengaruhi hidup organisme. Garam. Konsentrasi garam mempengaruhi keseimbangan cairan dalam tubuh organisme. Cahaya matahari. Intensitas dan kualitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. Tanah dan batuan. Beberapa karakteristik tanah yang meliputi struktur fisik, pH, dan komposisi mineral mempengaruhi penyebaran organisme. Iklim. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dalam suatu area. Iklim makro meliputi iklim global, regional, dan lokal. Iklim mikro meliputi iklim dalam suatu daerah yang dihuni komunitas tertentu. Hubungan timbal balik di dalam ekosistem terjadi antar komponen biotik dan antara komponen biotik dengan abiotik. Hubungan timbal balik antara komponen biotik terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. 1. Rantai makanan, yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tiap tingkat dari rantai makanan disebut tingkat trofi atau taraf trofi.
Karena organisme pertama yang mampu menghasilkan zat makanan adalah tumbuhan, maka tingkat trofi pertama selalu diduduki tumbuhan hijau sebagai produsen. Tingkat trofi kedua terdiri atas hewan pemakan tumbuhan yang biasa disebut konsumen primer. Tingkat trofi ketiga diduduki oleh hewan pemakan konsumen primer, yaitu hewan karnivora. Tingkat trofi terakhir diduduki oleh dekomposer atau organisme pengurai. Kita lihat contoh rantai makanan berikut ini. Awalnya adalah padi. Padi dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Suatu saat elang mati dan diuraikan oleh jamur di tanah dan menjadikan tanah tersebut kaya zat hara yang berguna untuk kehidupan padi. 2. Jaring-jaring makanan, yaitu rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring. Jaring-jaring makanan terjadi karena setiap jenis benda hidup tidak hanya memakan satu jenis benda hidup lainnya. Misalnya pada gambar berikut, rubah sebagai hewan karnivora bisa memakan tikus, burung kecil, dan kelinci. Elang sebagai karnivora juga bisa memakan tikus, burung kecil, dan kelinci. Ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik terjadi melalui siklus materi yang disebut juga daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah proses siklus nutrisi yang terjadi di alam dan melibatkan berbagai unsur kimia yang memungkinkan unsur-unsur tersebut berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Siklus biogeokimia antara lain: 1. Siklus karbon. Respirasi benda hidup, pembakaran kayu dan bahan bakar fosil menyebabkan pelepasan CO2 ke atmosfer. Karbon dioksida di udara diserap tumbuhan pada saat proses fotosintesis. Tumbuhan dimakan oleh hewan dan manusia, sehingga unsur karbon di tumbuhan berpindah ke hewan dan manusia. Saat hewan dan manusia mati, tubuhnya akan hancur terurai dan unsur karbon yang ada di tubuhnya berpindah ke tanah. Karbon yang menumpuk di tanah akan menjadi bahan bakar fosil, yaitu batu bara dan minyak bumi. 2. Siklus air. Proses utama yang menyebabkan daur air yaitu penguapan air dari permukaan bumi oleh energi panas dari matahari menjadi uap air di atmosfer. Pelepasan air yang dilakukan tumbuhan di darat pada saat fotosintesis juga menghasilkan uap air ke atmosfer. Uap air yang ada di atmosfer tersebut mengalami kondensasi menjadi awan, lalu terjadi presipitasi atau proses jatuhnya kembali uap air ke bumi. Air yang ada di permukaan mengalir, lalu turun dan terserap ke dalam tanah, jadi groundwater atau air tanah. Air yang di permukaan dan groundwater kembali menuju lautan. 3. Siklus nitrogen. Nitrogen berlimpah di atmosfer, namun tidak dapat digunakan oleh tumbuhan atau hewan kecuali diubah menjadi senyawa nitrogen di tanah. Bakteri pengikat nitrogen mengikat nitrogen di atmosfer menjadi senyawa nitrogen di tanah yang dapat digunakan oleh tanaman. Tanaman menyerap senyawa nitrogen dari tanah melalui akarnya. Kemudian, senyawa nitrogen tersebut digunakan untuk produksi protein dan senyawa lain di dalam sel tumbuhan. Hewan dan manusia mengasimilasi nitrogen dengan mengkonsumsi tumbuhan tersebut atau hewan lain yang mengandung nitrogen. Saat hewan dan manusia mati, bakteri dan jamur membantu menguraikan bahan organik di mana senyawa nitrogen larut ke dalam tanah, kemudian digunakan kembali oleh tanaman. Beberapa bakteri mengubah senyawa nitrogen di dalam tanah menjadi gas nitrogen, maka sebagian nitrogen akan kembali ke atmosfer. 4. Siklus sulfur. Saat tumbuhan atau hewan mati, jasadnya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur menghasilkan gas hidrogen sulfida atau H2S yang akan dilepas ke udara dan sebagian tetap ada di dalam tanah. Gas hidrogen sulfida yang ada di udara akan bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur oksida.
sedangkan yang ada di dalam tanah akan diubah oleh bakteri tanah jadi ion sulfat. Senyawa sulfur oksida di udara akan diserap kembali oleh tumbuhan. 5. Siklus fosfor. Pelapukan batuan secara bertahap menambah fosfor dalam bentuk fosfat ke tanah. Sebagian larut ke air tanah dan air permukaan dan akhirnya menuju laut. Fosfat di tanah merupakan unsur hara dan diambil oleh produsen. Produsen dimakan konsumen, sehingga fosfat pindah ke konsumen. Fosfat dikembalikan ke tanah atau air melalui dekomposisi atau ekskresi oleh konsumen. Sampai di sini paham ya? Nah, kita sudah membahas mengenai komponen pembentuk ekosistem dan bagaimana interaksi antar komponen tersebut. Sekarang mari kita bahas mengenai jenis-jenis ekosistem. Secara garis besar, ada 3 jenis ekosistem, yaitu ekosistem darat, ekosistem perairan, dan ekosistem buatan. 1. Ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang berada di daratan, yang terbentang dari ketinggian 0 meter hingga ribuan meter di atas permukaan laut. Berdasarkan iklim dan struktur tanahnya, ekosistem darat ada macam-macam lagi jenisnya. Tundra. Terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Suhunya sangat dingin sepanjang tahun. Flora di tundra adalah lumut, lumut kerak atau lichen, dan sedikit rumput. Hewan yang hidup di tundra antara lain beruang kutub, penguin, singa laut, walrus, rubah, muskox atau bison kutub, karibau atau rusa kutub. Taiga atau hutan boreal. Terdapat di belahan bumi sebelah utara, dekat lingkar kutub utara atau subarktik, dan pegunungan daerah tropik. Flora khasnya adalah pohon berdaun jarum, seperti pohon konifer atau pinus, dan cemara. Contoh hewan yang ada di dalam taiga adalah beruang, serigala, beruang hitam, rubah, rusa kutub, dan burung-burung yang bermigrasi. Hutan gugur. Terdapat di daerah beriklim sedang yang memiliki 4 musim. Hutan gugur dipenuhi pohon-pohon yang menggugurkan daunnya saat musim kemarau dan menumbuhkannya kembali pada musim hujan. Contohnya pohon maple, oak, dan birch. Fauna yang terdapat di hutan gugur adalah panda, serangga, burung, kancil, tupai, anjing, musang, dan rusa. Banyak fauna di hutan gugur melakukan hibernasi atau tidur dalam jangka waktu yang lama pada saat musim dingin. Kars atau batu gamping atau gua. Ciri khas dari kars adalah terdapat gua kapur dengan stalaktit dan stalagmit. Tekstur tanahnya kasar dan tidak subur. Flora pada kars antara lain berbagai jenis anggrek, palem pandan, kayu putih, dan bakau. Contoh fauna pada kars adalah berbagai jenis serangga, kelelawar, kupu-kupu, kuskus, monyet, berbagai burung. Beberapa kawasan kars di Indonesia Timur yang juga terkenal akan keindahannya adalah Raja Ampat di Papua, Kepulauan Aru di Maluku, dan kawasan Maros di Sulawesi Selatan. Hutan hujan tropis. Terdapat di daerah tropik dan subtropik di dekat Khatulistiwa. Hutan hujan tropis adalah ekosistem yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan paling tinggi. Di hutan hujan tropis, kita bisa menemukan banyak tumbuhan, mulai dari lumut, paku-pakuan, palem, pohon pendek, sampai pohon-pohon tinggi seperti pohon cendana dan damar putih. Fauna di ekosistem ini sangat beragam, contohnya beruang madu, tapir, orang utan, gajah, badak, harimau, tarsius, macan dahan, tarantula, berbagai jenis ular, dan berbagai jenis burung. Indonesia memiliki banyak hutan hujan tropis di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Padang rumput atau stepa. Terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Di stepa hampir tidak ada pohon tinggi.
Tanaman di sini didominasi oleh berbagai jenis rumput. Hewan yang bisa ditemui di stepa antara lain serigala, kuda liar, kijang saiga, rubah merah, serta berbagai jenis hewan pengerat dan belalang. Berbagai jenis burung juga ditemukan di ekosistem ini, misalnya elang dan burung puyuh. Sabana. Sabana ada di daerah tropik. Di sabana ada pepohonan tinggi yang menyebar di sana-sini, misalnya palem dan akasia. Fauna di sabana antara lain badak, anjing liar, burung unta, macan tutul, singa, lemur, impala, kuda nil, hiena, jerapah, rusa, gajah Afrika, buaya, cheetah, zebra, unta, bison, rubah, antelop, babun, dan gazelle. Di Indonesia, sabana dan stepa banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur. Gurun. Ciri-ciri ekosistem gurun adalah gersang dan curah hujan rendah. Tumbuhan di gurun adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang kering, seperti kaktus, pohon kurma, dan zaitun. Fauna di gurun antara lain hewan besar yang mampu menyimpan air seperti unta, sedangkan hewan kecil hanya aktif pada pagi dan malam hari, di mana pada siang harinya bersembunyi di lubang-lubang, seperti ular, tikus, kadal, dan serangga. 2. Ekosistem air. Ekosistem air merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Ekosistem air dibagi lagi menjadi ekosistem air tawar. Ekosistem ini memiliki ciri utama berada di lingkungan perairan yang rasanya tawar dan terletak di tengah daratan. Tumbuhan yang banyak terdapat di ekosistem ini adalah ganggang. Hewan air tawar antara lain berang-berang, lumba-lumba sungai, kuda nil, burung bangau, capung, ikan mas, ikan gabus, ikan traut, piranha, katak, dan kadal air. Ekosistem estuari atau air payau atau muara. Estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Ciri utama ekosistem ini ditandai dengan tumbuhan pohon bakau atau mangrove. Tumbuhan lain yang banyak terdapat di muara adalah ganggang coklat. Hewan yang bisa ditemui di ekosistem muara antara lain udang, kepiting, kerang, anthozoa yang mirip bunga karang, ikan bandeng, ikan nila, ikan mujair, dan burung yang bermigrasi seperti pelikan. Ekosistem air laut. Ciri utama ekosistem ini yaitu memiliki kadar garam yang tinggi. Jenis tumbuhan yang hidup di laut adalah ganggang dan rumput laut. Hewan yang terdapat di laut dangkal antara lain udang, bulu babi, bintang laut, dan cacing laut. Di laut yang lebih dalam, bisa ditemukan terumbu karang, ubur-ubur, gurita, cumi-cumi, penyu, dan berbagai ikan kecil sampai besar. Ekosistem pantai. Ekosistem ini terletak antara daratan dan lautan, biasanya memiliki hamparan pasir yang luas dan selalu terkena deburan ombak. Tumbuhan di ekosistem ini antara lain rumput laut, bakau, dan pohon kelapa. Hewan di pantai antara lain terumbu karang, kepiting, bintang laut, kerang, siput, dan berbagai jenis burung seperti camar dan bangau. 3. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Biasanya ekosistem ini memiliki keanekaragaman benda hidup yang rendah. Contoh ekosistem buatan diantaranya 1. Bendungan 2. Hutan tanaman produksi seperti hutan jati dan pinus 3. Sawah, kebun 4. Perkebunan sawit 5. Pemukiman seperti kota dan desa 6. Kebun binatang 7. Akuarium, kolam, tambak. Sampai di sini paham ya mengenai jenis-jenis ekosistem? Ekosistem dapat rusak dan terganggu keseimbangannya karena berbagai hal. Faktor yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem secara umum terbagi menjadi 2,
yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang merusak ekosistem terjadi secara alami dan biasanya berupa bencana alam. Contoh faktor alam yang menyebabkan kerusakan ekosistem adalah banjir, longsor, badai, letusan gunung berapi, dan gempa bumi. Faktor manusia yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem adalah penggundulan hutan, perburuan liar, eksploitasi berlebihan, dan membuang sampah serta limbah sembarangan. Dilansir dari Food and Agriculture Organization, sekitar 10 juta hektar hutan di dunia ditebang setiap tahun untuk berbagai keperluan. Penggundulan hutan tentu saja menyebabkan banyak tumbuhan dan hewan di dalamnya mati. Perburuan liar dapat menyebabkan kerusakan ekosistem karena perburuan liar biasanya menargetkan hanya beberapa jenis hewan yang bernilai ekonomi tinggi dan membuat ekosistem tidak seimbang lalu perlahan rusak. Eksploitasi berlebihan contohnya penambangan sumber daya alam yang merusak ekosistem di sekitarnya dan menjadikan zona mati yang tidak bisa lagi dihuni oleh hewan maupun tumbuhan. Membuang sampah serta limbah sembarangan menyebabkan polusi yang meracuni benda hidup dan mengganggu siklus biogeokimia. Bagaimana cara kita mencegah dan mengatasi kerusakan ekosistem akibat perbuatan manusia? Tentu saja dengan perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Misalnya, membuang sampah atau limbah di tempat pembuangan yang sesuai. Tidak membakar sampah. Mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang. Menggunakan air, kertas, kosmetik, listrik, dan bahan bakar minyak seperlunya. Mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya seperti pupuk kimia, pestisida, pembersih lantai, dan deterjen. Mengurangi penggunaan kantong plastik atau bungkus apapun yang berbahan plastik sekali pakai. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Tidak terlibat dalam perburuan liar, penambangan liar, dan pembakaran hutan. Di dalam Alkitab tertulis bahwa bumi dan segala yang ada di dalamnya diciptakan Allah dan merupakan milik Allah, namun manusia cenderung merusaknya. Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Bumi dengan segala isinya adalah milik Yahweh, dunia serta segala yang tinggal di dalamnya. Sebab dia telah membangunnya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Yesaya 24 ayat 5. Dan bumi menjadi cemar oleh penduduknya, karena mereka melanggar hukum, mengubah ketetapan, dan merusak perjanjian yang kekal. Jadi, supaya kita dan keturunan kita bisa hidup dengan baik di bumi ini, jagalah supaya ekosistem kita tetap seimbang ya. Sekian video kali ini. Bila teman-teman belum paham apa itu ekosistem, teman-teman bisa melihat ulang video ini. Tuhan memberkati.